Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Siapa nih yang selalu menantikan episode terbaru dari Nobita dan Doraemon? Yap, film yang menemani kita semua di setiap hari minggunya. Dan kalau menonton film Doraemon, apa aja makna yang bisa kamu petik? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum kita ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua jika film ini adalah full spoiler. Film ini bercerita tentang petualangan Nobita dan kawan-kawan untuk menemukan sebuah negeri yang penuh kedamaian. Negeri itu bernama Utopia. Tanpa panjang lebar, yuk kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Dekisugi yang sedang mengisahkan sebuah negeri damai dan tentram yang bernama Utopia kepada seluruh teman-temannya, di mana Nobita sangat ingin pergi ke sana karena di sana tidak ada tugas sekolah dan ibu yang selalu memarahinya. Negeri itu sangat damai dan tidak ada orang kelaparan. Nobita yang mendengar itu meminta Dekisugi untuk menjelaskan letak Utopia. Namun Dekisugi mengatakan jika itu hanya cerita rakyat, sama seperti Atlantis dan Istana Raja Naga. Tiba-tiba, guru Nobita datang dan memberikan nilai ujian kemarin, dan hasilnya, Nobita selalu mendapatkan nilai 0. Sepulang sekolah, Nobita lalu bermain dengan Giant dan Suneo. Tapi dasar Nobita, ia selalu kalah dalam permainan baseball. Kembali ke rumah, Nobita sengaja membohongi ibunya jika hari ini tidak ada ulangan sama sekali dan menemukan Doraemon yang sedang membuang beberapa alat yang sudah tidak terpakai dengan menggunakan pintu kemana saja. Di mana Nobita juga sengaja menipu Doraemon agar bisa membuang hasil nilai ujiannya. Namun hal itu langsung diketahui oleh Doraemon dan mereka pun bertengkar. Kemudian, Nobita menuju ke atas gunung belakang sekolah untuk meredahkan emosinya. Tiba-tiba, seekor serangga juga hinggap di hidung Nobita dan ia menyaksikan sebuah bulan sabit dengan matanya sendiri yang disebut dengan Utopia. Sehingga, Nobita dengan cepat menemui Doraemon dan memintanya untuk mengeluarkan alat untuk mencari Utopia. Doraemon pun mengeluarkan koran waktu untuk mencari keberadaan Utopia. Nobita mencoba mengajak Shizuka agar ia mau ikut bersamanya, tetapi hal itu didengar oleh Giant dan Suneo, hingga mereka berkumpul di gunung belakang sekolah. Setibanya mereka di sana, dari lubang waktu keluar sebuah kapal udara yang akan mengantar mereka untuk mengelilingi dunia. Kapal itu bernama Zeppelin atau kapal pembengkok waktu. Hingga mereka mencoba menjelajahi isi dari kapal itu. Ternyata kapal ini adalah kapal cicilan yang dibeli oleh Doraemon dan mendapatkan sebuah baju penerbang yang menyatu dengan pesawatnya. Instant hikouki set? Perjalanan waktu untuk mencari Utopia pun dimulai. Mereka pun memulai dengan menuju ke Afrika tahun 1972 untuk mencari Utopia. Mereka berpencar untuk mencarinya dengan menggunakan pesawat yang telah diberikan di awal. Sialnya, Nobita tidak bisa mengendalikan pesawat itu dengan baik. Mereka terus menjelajahi waktu tanpa henti dan berpindah negara setiap jamnya. Sialnya, pencarian mereka belum membuahkan hasil untuk menemukan Utopia. Di malam harinya, saat semuanya sedang tertidur, Nobita dan Doraemon mencoba menuju ke dek pesawat untuk mencari Utopia. Tiba-tiba, negeri yang mereka cari telah muncul di hadapannya.
Ya, itu adalah utopia. Ketika akan menuju ke sana, kapal mereka diselimuti sebuah awan hitam dan menyerang mereka. Doraemon pun sangat panik, dan mesin pembekok waktu kapal mereka juga rusak dan menumbangkan teman-teman Nobita. Nobita dan teman-temannya pun tersadar di mana mereka kini telah berada di sebuah negeri yang mereka cari, yaitu utopia. Di sana, terdapat rawa yang berisi air, pulau-pulau yang berterbangan, dan penduduk yang terlihat bahagia. Tiba-tiba, sosok kucing muncul di hadapan mereka dan mengatakan jika Nobita dan teman-temannya saat ini berada di Paradapia, surga buatan umat manusia. Dan sosok yang menyerang mereka adalah robot kucing yang sempurna dari masa depan. Ia bernama Sonya. Terlihat, Sonya meminta maaf karena telah menyerang Nobita dan teman-temannya. Karena belakangan banyak orang jahat yang mencoba menyusup ke Paradapia. Namun Sonya melanjutkan jika Nobita dan kawan-kawannya bukanlah orang jahat karena telah dideteksi oleh alat scanner ingatan. Sehingga hal itu membuat Sonya mengajak mereka berkeliling di Paradapia, di mana negeri itu telah membuat matahari buatan, hujan buatan, dan kehidupan para penduduk kepada Doraemon dan teman-temannya, yang membuat Nobita kagum dan ingin tinggal di sana dan menjadi siswa yang sempurna. Sonya melanjutkan jika mereka ingin tinggal, maka mereka harus menghadap kepada Sang Pencipta terlebih dahulu. Mereka pun menuju ke kastil tempat para dewa dan melihat Seifelin, penjelajah waktu, sedang diperbaiki oleh para robot. Setibanya di kastil, mereka disambut oleh 3 sage pencipta Paradapia, yaitu Chi, Woli, dan Kuldi. Para dewa juga meminta maaf karena telah menyerang mereka. Doraemon pun tidak mempermasalahkan itu karena ia bahagia Seifelin bisa diperbaiki. Nobita pun melanjutkan jika mereka ingin tinggal di utopia, sehingga para sage memberikan lencana Paradapia kepada Nobita dan teman-temannya. Lencana tersebut akan memunculkan cahaya ketika mereka berhasil membuat peningkatan selama tinggal di Paradapia. Setelah itu, Nobita dan teman-temannya bergegas ke sekolah untuk mengikuti pelajaran agar mereka bisa menjadi siswa sempurna. Hal itu membuat Doraemon sangat senang karena Nobita sangat bersemangat. Sonya pun mengajak Doraemon untuk melihat-lihat sekaligus berpatroli di sekitar Paradapia. Sesampainya di sekolah, Nobita dan teman-temannya disambut oleh ibu guru dan siswa yang lainnya. Mereka pun mulai mengikuti pelajaran selanjutnya, yaitu bermain dan berhitung, di mana mereka terkejut melihat tempat yang akan mereka gunakan. Bukannya di kelas, justru mereka berada di taman bermain. Ketika sampai kepada checkpoint, para siswa akan diberikan soal matematika. Mereka harus bisa menjawabnya untuk bisa melanjutkan permainan. Meski sedikit kewalahan, Giant, Suneo, dan Shizuka bisa menjawab soalnya. Tidak seperti Nobita yang terus saja gagal dan menangis karena tidak bisa dan perlu dukungan dari murid lainnya. Sementara itu, Sonya dan Doraemon yang berkeliling mampir mengecek perisai Paradapia. Di sana, Sonya menjelaskan jika perisai Paradapia akan aktif setiap saat, tetapi perisainya akan menghilang jika Paradapia sedang melakukan isi ulang energi, dan itulah alasan mengapa Nobita dan yang lainnya bisa melihat Paradapia. Doraemon yang mendengar itu merasa penasaran dan memegang perisai tersebut yang membuat ia membeku. Sonya dengan cepat memecahkan es tersebut. Sonya menjelaskan jika perisai itu dapat membuat orang membeku dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, para peternak sapi menghubungi Sonya karena sapi mereka sakit dan harus segera diobati. Doraemon pun mencoba mengeluarkan senter pengecil, namun ia tidak menemukannya.
Sonya dengan cepat menggunakan tongkat ajaibnya yang membuat Doraemon kagum dengan tongkat Sonya. Di sore harinya, Nobita dan kawan-kawan sementara menikmati makan malam yang telah disiapkan oleh koki Paradapia. Di sana, Nobita merasa aneh melihat tingkah laku Giant berasa berbeda. Lalu Sonya menjelaskan jika Nobita dan teman-temannya akan diantar ke apartemen tempat mereka akan tinggal. Karena penduduk Paradapia tidur jam 8 malam dan memulai aktivitas jam 5 subuh. Di sisi yang lain, siswa yang bernama Han terus memperhatikan Doraemon dan yang lainnya, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Setibanya di Hotel Paradapia, mereka terkejut mendengar bel dan juga pulau-pulau mulai membentuk bunga yang menandakan malam telah tiba. Serta perisai Paradapia dimatikan sementara untuk mengisi energinya dengan menyerap cahaya dari bintang-bintang. Di sana Nobita akhirnya masuk ke dalam kamar dan merasakan sangat bahagia karena ia tidak sabar untuk bisa menjadi manusia sempurna. Di sisi yang lain, terlihat seorang wanita yang berhasil menyusup ke kastil Paradapia. Hebatnya, ia tidak terdeteksi oleh robot penjaga. Keesokan harinya, Shizuka dan yang lainnya berusaha membangunkan Nobita. Namun, Nobita masih terlelap di mana Doraemon dengan cepat membantunya untuk ke sekolah. Bahkan sesampainya di sekolah, Nobita masih saja tertidur dan tidak menyimak pelajaran dengan baik. Di mana Giant berusaha membantu Nobita untuk menjawab pertanyaan dari ibu guru. Terlihat Giant mendapatkan satu cahaya bulan karena telah menjawab pertanyaan dengan baik. Keesokan harinya di sekolah, Suneo dan Shizuka sudah mulai beradaptasi dengan baik dengan berhasil menyelesaikan semua permainan dan pertanyaan yang diberikan, berbeda dengan Nobita yang selalu saja gagal dalam menjawab soal. Di sana teman-teman kelasnya menyemangati Nobita, yang membuat Nobita merasa janggal. Dan hal yang mengejutkan adalah Parasage juga mengawasi warganya melalui para robot. Namun Parasage juga tidak sadar kalau gerak-geriknya diawasi oleh seorang perempuan yang sebelumnya menyelinap ke kastil Paradapia. Di sore hari, Doraemon yang selesai berpatroli mencari kemana perginya Nobita. Ternyata Nobita sedang menyendiri di taman. Saat Doraemon menghampirinya, Nobita langsung mengatakan jika ia merasa aneh sejak tinggal di Paradapia, terutama saat melihat sikap Giant, Shizuka, dan Suneo yang mulai berubah. Di sana Doraemon mengatakan jika Nobita hanya marah karena telat menjadi siswa sempurna, seperti yang ia impikan, hingga membuat mereka berselisih. Sonya yang melihat perselisihan mereka hanya tertawa terbahak-bahak yang membuat Nobita dan Doraemon langsung menghentikan perselisihan mereka dan meminta maaf. Mereka tidak menyangka karena Sonya bisa tertawa dengan lepas. Lalu Sonya mengatakan jika ia tidak tahu kapan terakhir kali dirinya tertawa karena sebelum melayani 3 Sage, Sonya hanyalah robot kucing yang payah. Di malam harinya, setelah Paradapia mengisi ulang energi, Hana keluar dari kamar untuk mengecek keadaan sekitar, lalu memberitahu perempuan sebelumnya kalau di luar aman. Di sisi yang lain, Nobita yang akan menuju kamar mandi mendapati wanita tersebut terjun dari atas. Ia juga melihat wanita itu sedang mempersiapkan senjatanya yang membuat Nobita panik dan segera membangunkan Doraemon. Di kastil Paradapia, terlihat Sonya yang sedang terburu-buru ingin bertemu dengan 3 Sage yang membuat mereka kesal karena mengganggu pengisian daya. Ternyata itu bukanlah Sonya, melainkan wanita misterius yang ingin menangkap ketiga Sage. Beruntungnya, Sonya datang tepat waktu dan menggagalkan aksi wanita tersebut. Hingga pertarungan terjadi. Sonya sangat kewalahan melawan penyusup itu. Tiba-tiba Doraemon datang dengan mantel pembalik dan menghempaskan serangan wanita tersebut. Nobita yang menemukan senjata itu langsung menembak wanita itu yang seketika mengubahnya menjadi kumbang. Mereka pun menghancurkan semua alat komunikasi wanita tersebut. Ketiga Sage juga segera mengaktifkan perpindahan waktu yang memindahkan mereka ke dasar laut Jepang. Lalu berterima kasih kepada Doraemon dan Nobita
karena telah menyelamatkan Paradapia dari penyusup. Sesampainya di apartemen, Nobita dan Doraemon mendapati Hana duduk sendirian di luar. Di sana, Hana menanyakan dari mana mereka. Sehingga Doraemon dan Nobita bercerita jika mereka berhasil menangkap penyusup di istana Paradapia. Mendengar itu, Hana seketika sangat panik dan menanyakan kabar penyusup tersebut. Hana menjelaskan jika penyusup itu adalah orang baik, justru sebaliknya, para sage lah yang jahat dan para penduduk telah ditipu oleh mereka. Tiba-tiba, wanita yang telah menjadi kumbang itu keluar dari kerah baju Nobita dan hinggap ke Hana. Sehingga Hana meminta kepada Nobita dan Doraemon untuk mengembalikannya seperti semula. Karena tidak punya pilihan lain, Doraemon langsung mengeluarkan pistol transformasi dan mengubah wujud wanita tersebut. Sialnya, bentuk wanita itu tidak berubah seutuhnya. Ia pun memperkenalkan dirinya jika ia adalah salah satu pahlawan antar waktu dan pemburu hadiah. Ia adalah Marimba. Hana menjelaskan jika ia dulu adalah anak yang hilang dan ditemukan oleh para sage, dan mengajaknya tinggal di Paradapia. Awalnya, Hana sangat senang karena bisa tinggal di sana, namun ia merasa ada yang aneh dengan dirinya hingga Marimba datang untuk menyelamatkannya. Selama ini Hana dapat bertahan karena efek dari permen yang diberikan oleh Marimba. Jadi, semua orang yang berada di sana akan mengikuti perintah dari 3 sage jika telah memenuhi parameter cahaya yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan menjadi orang yang sempurna. Marimba menjelaskan jika dalang dari semua ini adalah Dr. Ray. Doraemon pun membuka koran waktunya dan menemukan jika Dr. Ray adalah ilmuwan yang mampu memanipulasi cahaya yang telah lama hilang. Keesokan harinya, Nobita mencoba untuk memprovokasi Giant dan Suneo, namun hal itu sia-sia karena mereka telah masuk dalam lingkaran cahaya Paradapia. Di malam hari, Nobita dan yang lainnya berkumpul untuk membahas rencana mereka. Marimba menjelaskan jika mereka tidak mungkin untuk menangkap para sage. Mereka harus menghubungi polisi waktu untuk menangkap para sage itu. Doraemon langsung mengeluarkan telepon waktu, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena pelindung Paradapia. Doraemon melanjutkan jika mereka bisa menggunakan Zeppelin untuk menghubungi polisi waktu. Nobita dan Doraemon pun berusaha membangunkan Shizuka dan yang lainnya, namun hal itu sia-sia. Mereka tak mau pulang ke rumahnya. Hingga Doraemon menggunakan cincin waktu untuk menuju ke pesawat Zeppelin. Doraemon juga menggunakan peredam suara agar aktivitas mereka tidak terdengar oleh para robot penjaga. Sialnya, semua rencana mereka gagal karena ulah Nobita yang tidak memperhatikan langkah kakinya, hingga membuat suara mereka keluar. Doraemon pun membuka portal waktu untuk keluar dari sana. Sialnya lagi, Nobita kembali kesulitan untuk kabur. Sonya terus mengejar mereka. Doraemon mencoba menjelaskan jika Sonya telah ditipu oleh para sage, tetapi Sonya tidak percaya dengan itu dan menangkap mereka bertiga. Selanjutnya, para sage meminta Nobita untuk menembak Doraemon untuk merubahnya menjadi kumbang. Namun semua perkataan sage tidak bisa merubah Nobita, dan Sonya lah yang menembak Doraemon. Akhirnya, para sage juga memerintahkan Shizuka dan yang lainnya untuk menembak Nobita. Beruntungnya, Shizuka dan yang lainnya cepat tersadar dan mengatakan jika mereka adalah sahabat yang tidak akan bisa dipengaruhi dengan apapun. Pertarungan pun kembali terjadi, di mana seorang kakek tua keluar dari bawah persembunyiannya. Ia adalah Dr. Ray yang merencanakan akan menguasai dunia dengan menghapus sifat marah dari manusia. Ia akan menciptakan dunia baru dengan cahaya abadi. Namun semuanya berubah.
Sonya yang dianggap pengawal setianya justru mengkhianatinya dan ia akan menjatuhkan Paradapia ke bumi. Nobita dan yang lainnya dengan cepat menggunakan Zeppelin untuk membawa 400 penduduk Paradapia, di mana Sonya akan berusaha untuk memperkecil Paradapia dan memperlambat proses jatuhnya pulau itu. Di sisi yang lain, Zeppelin dari masa lalu berada di sana hingga Nobita mengingat sesuatu. Jika ini adalah masa lalu, maka Doraemon pasti berada di sini, hingga Nobita berhasil menyelamatkan Doraemon dan merubahnya kembali. Mereka pun berusaha membantu Sonya agar Paradapia tidak jatuh ke bumi dengan menggunakan kantong daur ulang dan memasukkan Paradapia ke dalam sana. Sialnya, Paradapia meledak di dalam kantong tersebut, di mana Sonya langsung meminta mereka untuk pergi karena ia akan menanggung beban itu sendirian. Hingga polisi waktu pun berhasil menangkap Dr. Ray. Tamat, semoga kalian suka dengan ceritanya dan jangan lupa subscribe-nya. Ciao!